Shalom. Selamat pagi, selamat datang pada ibadah pada pagi hari ini. Dalam berkat rahmat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita, boleh dicurahkan seutuhnya pada kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita sambut ibadah kita dengan satu pujian oleh kuasa dalam. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri.
Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hanya oleh karena anugerah-Mu yang menyatakan di dalam kehidupan kami boleh menjadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menyediakan pengampunan di dalam kehidupan kami. Manusia yang berdosa ini yang seharusnya kami masuk di dalam kebinasaan, namun karena anugerah Tuhan, Engkau menjadikan kehidupan kami menjadi kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu untuk membalas cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Lewat ujian kami, lewat penyembahan kami, apapun yang kami kerjakan pagi hari ini, biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat kehidupan kami, hadirat Tuhan nyatakan Tuhan. Haleluya. Sehingga kehidupan kami saat ini sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini ke dalam tangan-Mu. Baik leader, singer, pemain musik, petugas LCD yang menaikkan doa, pelayan-pelayan perjamuan kudus maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, kuduskan kami, urapi kami, dan pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga lindungi sertai tuntun dan bimbinglah mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak dan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh yang Kudus menguasai tempat ini, menguasai hati kami, pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami
kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya sampaikan shalom. Shalom. Bila cinta kasih Tuhan boleh kita rasakan pada ibadah kita pada pagi hari ini. Teristimewa hari ini ada perjamuan kudus yang Tuhan sudah sediakan. Bila kita menyambut perjamuan ini dengan satu pujian nyanyian kemenangan.
bahwa iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darah anaknya. Kita yang seharusnya mati oleh karena pelanggaran kita, kita boleh selamat. Terlebih lagi kita boleh melayani Tuhan oleh karena kuasa darah anaknya. Amin. Amin. Haleluya. Kita pujikan satu pujian bahwa Tuhan itu rela untuk menebus dosa kita di atas kayu salib. Kita pujikan di Kalvari.
Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian Ku Rindu Sabdamu. Seudang sidang Jumat untuk bangkit berdiri. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, biarlah semuanya boleh berkenan di hati Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami memerlukan firman-Mu, firman-Mu yang akan menerangi jalan-jalan kami, firman-Mu yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, firman-Mu yang akan memberikan pengharapan di dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu, berkatilah hamba-Mu pagi hari ini untuk menyatakan setiap kebenaran yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahannya, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1 yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Tema kita pagi hari ini, ya silakan. Aku diberkati karena Tuhan berjanji. Coba kita baca bersama ya. Hitungan 3. 1, 2, 3. Aku diberkati karena Tuhan berjanji. Bukan saya yang berjanji, bukan gereja yang berjanji, tetapi orang percaya itu diberkati oleh Tuhan karena Tuhan yang berjanji. Dan janji Tuhan itu tidak akan pernah meleset di dalam kehidupan kita, karena firman itu adalah ya dan amin adanya. Dan Tuhan tidak ingin memberkati kita itu setengah-setengah.
memberkati kita separuh, tetapi Tuhan ingin memberkati kita secara sempurna dalam hidup kita. Manusia itu terdiri dari 3 hal: tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan gak ingin hanya tubuh kita yang diberkati, jiwa kita yang diberkati, tetapi juga roh kita itu diberkati oleh Tuhan. Kalau pandangan manusia itu seringkali berkat itu kan hanya berurusan dengan materi, yang hanya berkenaan dengan tubuh. Tetapi Tuhan itu ingin memberkati kita lebih daripada itu, lebih dari kepentingan tubuh. Yang seringkali kebutuhan jiwa dan roh itu kita anggap biasa, bahkan tidak perlu diperhatikan. Yang diperhatikan adalah kebutuhan tubuh, sehingga yang dikejar anak Tuhan hanya berkat yang berkaitan dengan berkat-berkat jasmani. Tuhan ingin menyediakan hidup kita berkat yang sempurna, baik berkat rohani, berkat jiwani, dan berkat yang jasmani. Jadi sebenarnya rencana Tuhan ini jauh lebih agung daripada pemikiran kita, yang seringkali hanya berorientasi kepada berkat yang jasmani ini, yang seringkali hanya berorientasi kepada berkat badani ini, tanpa kita memperhatikan berkat rohani dan berkat jiwani ini, yang sama juga menjadi kebutuhan kehidupan kita. Matius pasal 16, yang pertama berkat rohani dulu. Ya, kita baca Matius pasal 16 dulu, ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi harga nilai nyawa, nilai roh yang memberi kehidupan dalam kehidupan kita itu lebih bernilai, itu lebih berharga dari seluruh kemuliaan dunia ini. Seringkali manusia itu kan hanya terpesona dengan kemuliaan dunia ini. Ya, dia kejar kemuliaan dunia ini. Bagaimana dapat memperolehnya? Sampai kita menghadap kepada Tuhan, seluruh dunia tidak akan pernah kita peroleh. Ini hanya sebagian kecil yang kita dapatkan. Seluruh dunia saja tidak ada nilainya. Seluruh dunia ini tidak ada artinya bila nyawa kita itu hilang. Kehilangan nyawa. Apa nilainya kemuliaan dunia ini kalau kita kehilangan nyawa kita? Berarti nilai harga nyawa itu jauh lebih besar dari kemuliaan yang ada di dalam dunia ini. Itu dalam kacamata Tuhan. Nah, itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan itu harus mengenakan kacamata Tuhan ketika kita melihat hal ini. Yang seringkali kemuliaan dunia ini jauh lebih agung dari kepentingan nyawanya. Nah, itu sebabnya pagi hari ini paradigma kita, konsep kehidupan kita harus berubah. Kita laraskan ya, dengan bagaimana Tuhan melihat bahwa kebutuhan atau keselamatan nyawa itu jauh lebih agung ya, dari kepentingan tubuh kita ini. Ya. Yang di sini disebutkan yaitu memperoleh seluruh dunia, dan gak akan pernah kita dapatkan seluruh dunia ini. Itu pun akan sia-sia ketika kita kehilangan nyawa kita. Nah, itu sebabnya Tuhan itu tidak ingin memberkati kita sebagian. Bukan berarti berkat jasmani tidak disediakan, Tuhan sediakan.
Nah, seringkali banyak anak Tuhan kan hanya menuntut ini, menuntut haknya, tetapi tidak mau melakukan kewajibannya. Sudahkah kita melakukan kewajiban kita sebagai anak Tuhan yang layak di hadapannya? Yaitu nanti bagian yang terakhir. Saya yakin masih tidak selesai dalam ibadah ini. Nanti dilanjutkan ibadah yang kedua. Pagi hari ini cukup satu saja, berkat rohani. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus pertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan hidup kita, untuk merebut kembali supaya kita tidak kehilangan nyawa kita. Kehilangan nyawa itu adalah orang yang masuk dalam kebinasaan yang kekal, dengan kata masuk dalam neraka. Itu kehilangan nyawa. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus rela mengorbankan segala-galanya untuk menyelamatkan kehidupan kita, merebut nyawa kita. Dia rela kehilangan nyawa. Seringkali ini dipandang sepele loh, pengorbanan Tuhan di atas kaum salib. Dia kejar dunia ini, tidak memperhatikan kebutuhan nyawanya, tidak kebutuhan kehidupan rohaninya. Tuhan Yesus sudah menjelaskan, ini pengajaran Tuhan Yesus sendiri. Seluruh dunia kita dapatkan, itu menjadi sia-sia kalau kita kehilangan nyawa. Berarti nilai kemuliaan dunia itu tidak melebihi nyawa yang ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingin merebut kita dari kebinasaan ini. Dia rela kehilangan nyawa untuk mendapatkan nyawa kita. Loh, begitu kagum rancangan Tuhan, begitu mulia rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, begitu besar kasihnya Tuhan nyatakan dalam hidup kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib, supaya kita yang seharusnya masuk dalam kebinasaan, Tuhan angkat kehidupan kita, Tuhan rebut kehidupan kita, sampai Dia rela mati di atas kayu salib dan masuk dalam dunia orang mati untuk mengangkat, untuk merebut kehidupan kita ini, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu perjuangan Tuhan yang sangat luar biasa, ya, dalam kasihnya yang Tuhan nyatakan. Amsal Sulaiman pasal 11. Ya, kita baca Amsal Sulaiman pasal 11 ayat yang keempat. Amsal Sulaiman 11 ayat yang keempat. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kebenaran akan melepaskan orang dari kematian. Ya. Kita akan menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini. Setiap orang akan menghadap kepada pengadilan Tuhan. Ini kepastian. Semua kita tidak terkecuali. Dan dijelaskan dalam ayat ini, pada hari kemurkaan, dalam hari pengadilan, kekayaan kita itu tidak berguna lagi. Kekayaan itu hanya berguna ketika kita menumpang di dalam dunia ini. Sebatas itu. Di balik kematian sudah tidak ada gunanya lagi. Karena orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan itu sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Nah, sebabnya kalau anak Tuhan yang meninggal, seringkali kacamatanya dibawakan, Alkitabnya
supaya di sana bisa baca Alkitab. Hidup di dalam dunia saja tidak bisa baca, tidak mau baca, apalagi di sana. Ya coba lakukan, tidak perlu ya seperti itu. Kalau ada Alkitab, kasihkan yang lain supaya bermanfaat. Kalau dimasukkan dalam peti, itu dimakan rengat, tidak bermanfaat. Mereka nggak bisa baca, namanya mati. Kalau hidup baru bisa baca. Nah, seringkali saya lihat itu seperti itu, sampai Alkitabnya, kacamatanya dibawakan. Ya cuma duitnya saja yang nggak dibawakan. Aneh. Ya, kalau duitnya yang dibawakan, malam hari didatangi orang. Ya. Waktu hidup itu baca Alkitab, baca firman Tuhan. Jangan kalau mati Alkitabnya dibawakan, kacamatanya dibawakan, percuma. Itu sudah tidak akan bisa menolong lagi. Ketika kita masih hidup, ya hidup dalam kebenaran. Harta tidak berguna lagi. Jadi kegunaan harta itu terbatas. Jangan pakai konsep dunia. Kekayaan, harta bisa untuk melakukan segalanya. Ketika numpang dalam dunia ini bisa, tetapi di balik kematian sudah tidak ada nilainya. Dan itu adalah kepastian yang kita hadapi. Kita ini hanya nunggu giliran saja. Dengan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, kita hanya nunggu giliran. Masing-masing sudah memegang tiket kematian. Loh ini pasti. Loh seringkali kenapa kita tidak takut akan Tuhan? Kalau ngerti itu adalah kepastian. Kalau kita menghadap Tuhan, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Nah itu sebabnya kita jangan fokus hanya dengan masalah persoalan. Selama kita hidup, kita tidak akan pernah bebas dari persoalan. Persoalan yang satu selesai, akan muncul persoalan yang lain. Persoalan yang lain selesai, muncul lagi persoalan yang lain lagi. Jadi memang hidup dalam dunia kita selalu diperhadapkan dengan persoalan. Itu sebabnya persoalan-persoalan yang kita hadapi jangan mengurangi penghormatan kita akan kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita mengabaikan hari-hari yang masih Tuhan sediakan yang seharusnya untuk mengabdi kepada Tuhan. Kita untuk melakukan kegiatan yang lain. Loh kita sebentar lagi loh. Ya. Kita tidak lama hidup dalam dunia ini. Tidak lagi kita akan masuk dalam dunia kekekalan yang tidak ada batasan waktu. Coba kita merenungkan. Jangan terbuai dengan keindahan dunia ini, keelokan dunia ini yang selalu menarik hati kita dari kasihnya Tuhan. Kita lebih terpesona dengan kemuliaan dunia ini daripada kita terpesona dengan kasihnya Tuhan yang sudah merelakan nyawanya untuk merebut hidup kita. Nyawa kita boleh didapatkan kembali oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi jelas ya. Amsal Sulaiman pasal 40 ayat 11 ayat 4 ini, hari kemudian harta sudah tidak berguna lagi. Dan sebenarnya pagi hari ini yuk, kita bangkitkan kembali semangat kita untuk Tuhan. Kita pindahkan hati kita kepada Tuhan, bukan kepada keelokan dunia ini. Roma pasal yang ke-6. Ini berkat rohani Pak. Kita harus memahami ini berkat rohani hidup kekal. Roma pasal 6 ayat 23. Ini ayat yang tidak asing lagi ya bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Ini ayat hafalan. Ya, setiap orang Kristen seharusnya hafal dengan ayat ini.
Sebab upah dosa ialah maut atau kematian, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu adalah kematian. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa mulai zaman Adam sampai hari ini. Jadi kita semua adalah orang-orang berdosa yang sedang menuju kepada kematian. Dan Tuhan itu sejak awal tidak pernah merancangkan adanya kematian ini. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan bukan untuk mati, bukan untuk menderita, bukan untuk menikmati sakit. Itu bukan rancangan Tuhan. Kalau manusia itu tidak jatuh ke dalam dosa, dia akan hidup terus menerus dan tidak akan pernah berubah, tidak akan menjadi tua. Ya, karena dosa itu yang merusak kehidupan kita, yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, dan merusak juga kehidupan kita ini. Ya, kita bisa menjadi tua. Kalau dulu zamannya Adam tidak pernah berubah. Dia diciptakan sudah dewasa, jadi tidak lewat proses seperti kita dari baby itu tidak. Ya, manusia yang dewasa dan dia tidak pernah mengalami perubahan fisiknya, lalu tubuhnya berkerut karena usianya. Dalam kekekalan tidak seperti itu, mengenakan tubuh kemuliaan. Tidak seperti kita, umur 50 sudah walaupun dipoles apa saja ya tetap nantinya akan berkerut. Karena apa? Karena usia. Itu alamiah, itu natur kita. Tidak bisa dipungkiri. Semakin tambah usianya, kulitnya tidak tambah kencang, ya, tambah kendor semua, tambah keriput. Yaitu disuruhi, jangan menyesal Tuhan kau menciptakan seperti ini. Enggak, itu alamiah. Kalau tulang-tulang kita sudah mulai melemah, kurang kekuatannya, itu natur kita sebagai manusia yang berdosa. Disyukuri saja, jangan disesali. Kalau saudara menyalahkan, salahkan Adam, jangan salahkan Tuhan. Itu akibat perbuatan Adam. Ya, kita bisa sakit, ya, kita bisa mati itu karena ulahnya Adam pada waktu itu. Dampaknya kepada kita sampai hari ini. Ya, jadi kalau saudara sakit, protes, jangan protes kepada Tuhan, proteslah kepada Adam dan Hawa. Itu menjadi sumber penyebab. Dan Tuhan itu selalu merancangkan sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung dalam kehidupan kita. Walaupun manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan menuju kepada kematian, tetapi ada kasih karunia yang luar biasa itu. Masih ada kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus, supaya manusia yang berdosa itu mendapatkan kehidupan yang kekal. Ini berkat. Ini berkat yang ada taranya. Harta hanya terbatas. Dalam penghakiman Tuhan nanti sudah tidak berarti lagi. Bahkan kemuliaan dunia menjadi milik kita pun juga tidak bisa menyelesaikan persoalan kehidupan kekal ini. Apalagi yang kita miliki hanya secuil dari dunia ini. Itu sebabnya marilah pagi hari ini
Ya, kita pandang kasih karunia Tuhan. Walaupun manusia yang berdosa sedang menuju ke dalam kematian, tetapi masih ada kasih karunia. Masih ada kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, supaya setiap orang yang percaya menerima hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Ini jaminan. Kita mendapatkan jaminan ini. Itu sebabnya keselamatan itu jangan diragukan lagi dalam kehidupan kita ini. Setidaknya orang yang paling celaka itu adalah orang yang melepaskan imannya kepada pribadi Tuhan. Itu adalah orang yang paling celaka di dalam dunia ini. Berarti dia lepas dari kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Nah, ini bencana bagi manusia ketika mereka lepas dari hidup yang kekal yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Nah, itu sebenarnya persoalan apapun jangan pernah melemahkan iman kita. Kenapa orang itu menjadi lemah imannya, pengikutannya kepada Tuhan? Karena menganggap kemuliaan dunia itu lebih penting dari hidup kekal. Nah, saya ulangi lagi, setiap orang pasti mengalami masalah. Nggak ada orang yang nggak bebas dari masalah. Ya, kalau nggak keuangan, nggak pekerjaan. Nggak pekerjaan, masalah keluarga. Nggak masalah keluarga, ya masalah sakit. Itu yang ada di dalam dunia itu hanya berkisah seperti itu. Ya, kalau orang ekonomi mapan, ya nanti awalnya nggak sehat. Loh, masalah lagi. Ya, awalnya sehat, ya, ekonomi mapan, anaknya double. Doa mau naik. Ada saja persoalan-persoalan yang dihadapi. Ya, ini yang harus kita lewati. Jangan itu menjadi fokus kehidupan kita sehingga kita melupakan akan kasih karunia Tuhan yang membawa kepada hidup yang kekal. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, Tuhan Yesus harus rela mati di atas kayu salib. Tidak bisa lewat jalan yang lain, hanya lewat kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau menuju Roma banyak jalan, tetapi menuju keselamatan hanya ada satu jalan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada jalan lain. Karena keselamatan itu hanya karena kasih karunia-Nya, hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan membawa kita kepada hidup yang kekal. Dia harus melewati proses kematian ini, merebut kehidupan kita yang seharusnya binasa, sehingga kita boleh menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Ibrani pasal 9. Ya, lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus kita bisa berhubungan kembali dengan Bapa. Ya, ayat 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Jadi Rasul Paulus ini untuk menyikapkan apa yang dilakukan orang-orang perjanjian lama, bangsa Israel waktu itu. Ya, pengudusan diri itu lewat pengorbanan anak domba. 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah
sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dosa itu yang membuat kehidupan kita tidak bisa menghampiri Allah. Allah yang agung, Allah yang mulia, gak bisa berhubungan dengan manusia yang berdosa ini. Nah, itu sebabnya ketika Adam dan Hawa itu berbuat dosa, satu kali saja, tidak usah dua kali, diusir dari Taman Eden, gak layak, gak pantas tinggal bersama dengan Tuhan dalam keadaan yang berdosa. Itu sebabnya diusir dari Taman Eden itu. Sejak itu manusia sudah tidak bisa berhubungan lagi dengan Allah. Kalau Allah tidak menyatakan dirinya kepada manusia. Kalau dalam perjanjian lama Allah juga menyatakan diri kepada manusia. Tetapi dalam urusan-urusan yang khusus, tadi tidak seperti dalam perjanjian baru. Allah menyatakan diri dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus selama 33 tahun. Itu adalah wujud Allah. Tuhan Yesus Kristus itu adalah wujud Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Kalau dalam perjanjian lama, penyucian itu lewat darah lembu, lewat darah domba. Kenapa kok tidak darahnya manusia ya saat ini? Kan lebih agung manusia daripada hewan. Sebenarnya manusia itu mulia sebelum jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka menjadi manusia yang hina di hadapan Tuhan. Sebab darahnya nggak layak untuk menjadi pengantara antara manusia dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya mengambil darah domba. Karena domba itu tidak ada disebutkan dalam bagian domba itu berdosa, tidak ada. Dan dalam perjanjian lama itu hanya merupakan suatu kiasan, dan wujudnya sekarang ini adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus yang sama dengan anak domba Allah, dan darahnya yang sanggup untuk menyucikan dosa kita, karena darah pribadi Tuhan Yesus, darah yang tanpa dosa. Kenapa kok tidak nabi-nabi yang lain? Semua nabi, mulai dari Adam sampai hari tidak ada orang yang tidak berdosa, dan darahnya tidak layak untuk menjadi penebusan bagi manusia yang berdosa, karena dirinya sendiri saja sudah terkontaminasi dengan dosa. Nah, sebabnya Allah dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus hadir ke dalam dunia itu untuk menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang kita lakukan, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, membawa kehidupan kita supaya kita bisa berhubungan dengan Bapa, dengan Allah. Jadi bukan berarti orang Kristen punya Allah tiga, ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Enggak. Pribadinya memang tiga, tetapi tiga dalam kesatuan. Ini mungkin perlu disampaikan secara khusus, ya. Supaya ketika orang mengatakan kalau orang Kristen punya Allah tiga, itu keliru. Allah itu telah besar, Allah itu satu dalam tiga pribadi. Sama seperti saya ini satu, tetapi terdiri dari tiga unsur. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh yang nggak kelihatan. Jiwa dan roh ini yang nggak kelihatan, yang kelihatan secara fisik. Saya ini sama dengan pribadi Tuhan Yesus yang menyatakan diri, yang nampak pribadi Tuhan Yesus, tetapi dalam dirinya tetap ada keilahiannya.
Kita dapat menghampiri Allah lewat ibadah ini karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita tidak bisa menghampiri Allah lewat ibadah seperti ini. Kalau dalam perjanjian lama lewat korban darah anak domba, lewat lembu sapi yang harus dikorbankan, bisa orang itu beribadah kepada Tuhan. Coba kalau konsep perjanjian lama terus kita lakukan, berapa harta yang harus kita korbankan? Karena manusia itu butuh berhubungan dengan Tuhan. Dia bersyukur lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya, luar biasa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dia menjadi pengantara dalam kehidupan kita. Kita bisa berhubungan dengan Bapa, dan kalau kita berdoa kita bisa menyebut ya Bapa. Karena kita anak-anaknya. Dan hanya satu keyakinan ini yang bisa menyebut Allah itu adalah Bapa. Gak ada dalam keyakinan yang lain. Hanya kita. Terus saudara bisa cari berita dari mana saja. Kalau tidak, tanya ke Google. Itu kan tidak akan ada jawaban itu. Yang ada hanya dalam kekristenan ini kita bisa menyebut Allah itu adalah Bapa kita. Yang menjadikan semuanya ini adalah korban Kristus di atas kayu salib ini. Gak kita bisa interaksi dengan Bapa yang agung, dengan Bapa yang mulia. Sehingga jaminan kehidupan kekal itu nyata dalam hidup. Ya Efesus 1 ya. Efesus 1. Nah setelah kita ini bisa berhubungan dengan Bapa, konsep hidup kita pun juga harus berubah. Kan tadi sudah ditebus lewat korban Kristus dari perbuatan yang sia-sia, supaya kehidupan kita tidak berbuat yang sia-sia lagi. Yang Efesus saja ya, nanti kan selesai. Setelah itu kita baca yang terakhir. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah ini berkat rohani bagi kehidupan kekal. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, kalau dalam Ibrani pasal 9 tadi, kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Setelah kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia, supaya kita tidak lagi hidup dalam kesia-siaan. Bagaimana hidup yang gak sia-sia? Hidup kudus dan tidak berjalan. Tuhan itu memilih kehidupan kita sebelum dunia dijadikan. Dia sudah tidak nyambung pikiran kita dengan hikmatnya Tuhan. Ya bagaimana Tuhan itu memilih hidup kita sebelum dunia dijadikan? Itu hikmatnya Tuhan. Dengan tujuan supaya kita kudus dan tidak bercela. Setelah kita dikuduskan dengan darah Kristus, dari cara hidup kita yang sia-sia, hidup dalam kekudusan. Yuk hidup tidak bercela, gak ada cacat. Ya. Baik dalam tindakan kita, baik dalam perkataan kita, baik dalam pikiran kita. Karena Tuhan itu menilai kita tidak hanya lahiriah kita, sampai kedalaman hati dan pikiran kita. Apapun yang ada dalam pikiran dan hati kita, semua transparan di mata Tuhan. Jadi kudus itu tidak hanya kita tampakkan lewat lahiriah kita, pikiran kita kudus apa enggak? Ya, kelihatan manusia itu kan, waduh, kelihatannya alim, kelihatannya santun, luarnya, dalamnya. Jadi bicara masalah kudus dan tidak bercela itu tidak hanya nampak dalam lahiriah kita, tetapi sampai ke kedalaman hati dan pikiran kita.
Itu rancangan Tuhan setelah Tuhan itu menebus dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita ini bisa memerintah nanti bersama-sama dengan Tuhan. Dan ayat terakhir 2 Timotius yang terakhir. Nah, ini tujuan Tuhan. Kalau kita tidak bercela sama seperti Tuhan, kita akan memerintah. Saya ingin sampaikan ini sangat penting. Kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? Kenapa kita harus hidup tidak bercela? Kalau saudara melihat, ya anak-anak Tuhan yang lain hidup sembrono dibiarkan saja, kok biasa-biasa saja. Ya kita lihat ya. Ayat 11 dan 12. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Kalau kita mati bersama dengan Tuhan, mati terhadap apa? Mati terhadap dosa. Sudahkah kita mati terhadap dosa? Yuk kita berjuang dalam hal ini. Saya pun juga berjuang. Gak aja mengajak saudara. Kan sudah saya katakan, saya tidak mau jadi calo. Surabaya, jemaat ke Surabaya, saya sendiri di Mojokerto. Surga, jemaat masuk surga, saya sendiri masuk neraka. Saya tidak mau begitu. Kalau saya menyampaikan ini, saya juga berusaha untuk mati di dalam dosa, bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan, ya, supaya kita hidup juga bersama dengan Tuhan, hidup dalam kekekalan, hidup dalam keabadian. Jika kita bertekun untuk itu. Jangan hari ini tidak berbuat dosa, besok diulang lagi. Mulai Senin sampai Sabtu, Minggu bertobat. Senin buka lembaran baru lagi, hidup dalam dosa sampai Sabtu, Minggu bertobat. Enggak seperti itu. Harus tekun. Kita akan memerintah dengan Dia. Kalau kita memerintah bersama dengan Tuhan, berarti ada yang diperintah. Ya logis. Jadi tidak semua anak Tuhan akan memerintah bersama dengan Tuhan. Mungkin masuk surga ya, karena itu jaminan. Tetapi untuk memerintah menjadi warga kerajaan, itu berbeda. Kalau kita mendapatkan fasilitas yang sama, Tuhan tidak adil. Tuhan itu kudus, Tuhan itu murah, Tuhan kasih, tetapi jangan lupa Tuhan itu juga adil. Yang tekun. Kalau kita yang tekun dengan yang tidak tekun mendapatkan fasilitas yang sama, berarti Tuhan tidak adil. Jadi ada yang memerintah. Saya yakin ada yang memerintah, berarti ada yang diperintah. Kalau masalah keselamatan, darah Tuhan Yesus menjamin. Tetapi untuk memerintah harus hidup bersama dengan Tuhan, mati terhadap dosa, hidup tidak bersalah. Kan enak hidup dalam dosa, beriman dalam dosa, mendapatkan fasilitas yang sama di surga. Enggak. Kenapa kita harus seperti ini? Ngejar ini supaya kita nanti layak memerintah bersama dengan Tuhan. Yuk, jadilah anak Tuhan yang tekun. Jadilah anak Tuhan yang setia. Jadilah anak Tuhan yang tidak bercela bersama saya. Supaya kami saat nanti kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Ini berkat rohani yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ya, kita pujikan di Kalvari. Pada saat tadi janjian dengan Pak Eri itu nyanyikan ini. Ya, kita pujikan lagi, Yesus rela menderita dan selesai. Bukan untuk kepentingannya kalau Tuhan mati di atas kayu salib, tetapi justru untuk kepentingan kita. Manusia yang seharusnya masuk dalam kebinasaan, masuk dalam kematian,
Tuhan merebut kehidupan kita lewat penderitaannya, lewat kematiannya di atas kayu salib. Yuk kita renungkan betapa besar kasih-Nya yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita diingatkan kembali kasih-Nya Tuhan lewat perjamuan kudus saat ini. Dia merelakan tubuhnya dipecah-pecahkan dan darahnya dicurahkan untuk mewujudkan kasih-Nya dalam hidup kita. Mari kita renungkan akan kebesaran kasih Tuhan di dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan nyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dia rela mati di sana, dia rela tubuhnya dipecah-pecahkan, darahnya dicurahkan untuk merebut kehidupan kita yang sedang menuju ke dalam kebinasaan. Karena upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Tetapi kasih karunia Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga kita menjadi anak-anaknya yang sekali saat nanti boleh memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak yang tekun beribadah, tekun melayani, tekun hidup, tidak berjalan di hadapan. Amin. Pelayanan perkaman kudus saja bukan untuk kami.
mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan singkapkan dalam kehidupan kami, yang boleh menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, hingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, mengerti akan kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan lewat pengorbanan di atas kausal. Banyak hal yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Seringkali melakukan hal-hal yang sia-sia, yang apa yang kami kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Kuduskan kami, sucikan kami, dan layakkan kami saat ini itu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Serahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang agung ini. Tuhan kuduskan, Tuhan urapi sehingga pelayanannya boleh jadi berkat. Demikian pula roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya, sehingga kami tidak melihat roti secara jasmani, anggur secara jasmani. Ini adalah pecah-pecah tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang Kau kerjakan di atas kayu salib untuk kehidupan kekal bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya datang sebelum berdiri, mari kita siapkan tubuh dan darah Tuhan. Semua sudah menerima pelayanan ini? Tolong angkat tangannya belum? Ya, jangan satu pun di antara kita yang terlewatkan. Kalau sudah, mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Hanya lewat pengorbanannya saja kita mendapatkan pengampunan dosa. Kita mendapatkan kehidupan yang kekal hanya lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan, adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dia rela mati di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kita. Mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, untuk kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Betapa agungnya rencana, betapa mulianya rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami yang seharusnya manusia yang berdosa sedang menuju kepada kebinasaan, namun lewat pengorbanan di atas kayu salib Engkau menjadi pengantara dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menyebut Allah itu adalah Bapa kami. Haleluya. Haleluya. Tetap teguhkan iman kami, harap kami dan kasih kami kepada Tuhan, supaya berkat rohani ini boleh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada pembicaraan lagi. Saya undang semua berdiri. Mari kita akhiri pada pagi hari ini dengan satu pujian besar-besar.
secara khusus lewat ibadah kami pada pagi hari ini mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap menyerahkan kondisi kesehatan Ibu Gembala dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan semakin menyempurnakan. Kami serahkan sidang jemaat-Mu yang sudah berjalan lanjut. Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Serahkan untuk kelanjutan pembangunan pangkalan parkir dalam tangan-Mu yang mulai besok akan dimulai kembali. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan terus sehingga pembangunan ini dapat dikerjakan sampai selesai dan membuat kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami serahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya. Demikian pula pemerintah yang ada di daerah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa di arah yang lebih baik lagi. Kami bersyukur upaya pemerintah cukup berhasil untuk menekan penularan COVID-19 di tengah-tengah bangsa kami ini. Dan kami tetap berdoa supaya setiap masyarakat memperhatikan protokol kesehatannya dalam melakukan segala aktivitasnya sehingga penularan COVID-19 segera berakhir di tengah-tengah bangsa kami. Kami menyerahkan ya Tuhan pagi hari ini secara khusus untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan ini. Kami serahkan untuk anak Aurelia, kami serahkan untuk Loren, untuk Yohanes Antaka, kami serahkan untuk Nesia, untuk Ibu Novi, untuk anak Andreas, untuk Bapak Sundaru, untuk istri hamba-Mu. Kami serahkan untuk saudara kami Yola, untuk Hari Kriswanto, untuk anak Jonathan maupun Ibu Sudarmiase ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau anugerahi dengan kekuatan kesehatan, perpanjangan umur. Jadikan anak-anak-Mu yang semakin setia dan mengasihi kepada Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, buatlah mereka berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk Ibu Lina yang masih menanti kelahiran putranya dalam tangan-Mu. Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan, baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Untuk saudara-saudara kami yang sudah mengambil keputusan untuk masuk dalam baptisan air yang akan dilaksanakan minggu depan, Tuhan Engkau tetap teguhkan iman, harap dan kasih mereka kepada Tuhan. Dan lewat baptisan ini iman mereka akan semakin bertumbuh. Demikian pula pengharapan dan kasih-Nya kepada Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota, Tuhan jaga, lindungi, serta tuntun dan bimbinglah mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan mereka jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Buatlah mereka berhasil. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademisnya maupun non-akademiknya. Jadikan berkat di dalam pergaulannya. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Kami tetap mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur yang diberkati Tuhan. Mari bersama kita katakan amin.